Sobat Hebat, selamat Hari Raya Idul Fitri. Setelah sebulan penuh menempa diri, kini saatnya kita menyambut hari kemenangan dengan semangat yang kembali fitri. Universitas Airlangga pun tidak surut dalam menunjukkan komitmennya sebagai kampus yang aktif bergerak dan berdampak, baik melalui aksi kemanusiaan maupun prestasi gemilang yang diakui secara internasional. Berbagai agenda strategis dan kabar membahagiakan dari seluruh lini sivitas akademika telah kami siapkan khusus untuk Sobat Hebat sekalian. Melalui Weekly On Cam, mari kita simak deretan informasi terkini yang inspiratif dan penuh makna. Bareng aku, Naila Fauzia dari Fakultas Keperawatan, inilah informasi selengkapnya. Berita pertama, Mudik Gratis 2026, bentuk kepedulian UNAIR bagi mahasiswa di bulan suci. Program Mudik Gratis 2026 dari Universitas Airlangga telah menjadi salah satu program kerja utama yang berlangsung selama bulan Ramadan. Tahun ini, sebanyak 648 mahasiswa berpartisipasi dalam program untuk kembali ke kampung halaman mereka di berbagai daerah. Selain mahasiswa, kegiatan ini juga melibatkan 15 tenaga pendidik yang mendampingi program tersebut. Kegiatan ini berlangsung di gedung manajemen UNAIR Kampus Mercy. Dengan bantuan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, UNAIR telah menyiapkan 20 bis yang terdiri dari 10 bis dari Dinas Perhubungan dan 10 bis dari UNAIR. Selain itu, ada 2 kendaraan tambahan untuk mengangkut peserta ke 18 daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Melalui program ini, UNAIR berharap mahasiswa dapat kembali ke kampung halaman dengan mudah, aman, dan nyaman sebelum libur Lebaran. Selain itu, penyelenggara berharap kuota peserta dalam program mudik gratis akan terus meningkat sehingga lebih banyak mahasiswa yang dapat merasakan manfaat dari program sosial ini. Rektor UNAIR, Profesor Dr. Muhammad Madian, SEMSI MFin, mengungkapkan rasa syukur dan apresiasinya kepada semua pihak yang terlibat. Tak lupa, Profesor Madian mengapresiasi Badan Eksekutif Mahasiswa UNAIR melalui Kementerian Pelayanan Publik yang menjadi penyelenggara kegiatan. Ia percaya bahwa acara mudik gratis memiliki dampak sosial yang signifikan yang memberikan bantuan kepada mahasiswa agar dapat kembali ke kampung halaman dengan aman dan nyaman. Program Mudik Gratis 2026 persembahan Universitas Airlangga mendapatkan respons positif karena dinilai sangat membantu mahasiswa perantau pulang ke kampung halaman di tengah sulitnya mendapatkan tiket lebaran. Para peserta menganggap program ini sebagai sebuah keistimewaan berkat proses pendaftaran daring yang mudah serta kesempatan untuk merasakan suasana mudik bersama teman sejawat. Dengan adanya fasilitas ini, mahasiswa berharap program tersebut dapat terus berlanjut setiap tahun agar semakin banyak yang bisa merasakan manfaatnya untuk berkumpul kembali dengan keluarga. Berita kedua, menyambut Idul Fitri, menjaga konsistensi ibadah pasca Ramadan. Universitas Airlangga menggelar sholat Idul Fitri 1447 Hijriah pada Sabtu 21 Maret 2026 di Masjid Ulul Azmi Kampus Mercy. Pelaksanaan sholat berlangsung khusyuk dengan dihadiri jajaran pimpinan universitas, sivitas akademika UNAIR, serta masyarakat di sekitar kampus. Pada kesempatan tersebut, Profesor Masdar Hilmi SAG MA PhD hadir sebagai khatib. Dalam khutbahnya, ia menekankan bahwa Ramadan bukan sekadar tentang kuantitas ibadah, melainkan tentang bagaimana ibadah tersebut mampu membentuk pribadi yang lebih bertakwa. Profesor Masdar menjelaskan bahwa takwa merupakan kesadaran moral yang membimbing manusia dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari lingkup individu hingga bernegara. Menurut beliau, Ramadan harus dijadikan momentum untuk merefleksikan kualitas diri guna mengevaluasi sejauh mana ibadah mampu membawa perubahan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Profesor Masdar juga mengibaratkan Ramadan sebagai laboratorium moral bagi masyarakat. Selama 1 bulan penuh, umat muslim menjalani latihan disiplin sosial secara kolektif yang berdampak pada pembentukan akhlak dan karakter. Menurutnya, puasa tidak hanya melatih pengendalian diri, tetapi juga membentuk ketahanan terhadap godaan materialisme.
Profesor Masdar menegaskan bahwa menjaga silaturahmi dan tradisi saling memaafkan merupakan perwujudan hati yang bersih setelah menjalani ibadah selama sebulan penuh. Beliau mengingatkan bahwa masa 11 bulan pasca Ramadan adalah fase pembuktian untuk menjaga kualitas ibadah dan integritas moral yang telah dilatih. Konsistensi dalam memelihara kebiasaan baik tersebut menjadi kunci utama agar nilai-nilai Ramadan tidak sekadar menjadi rutinitas tahunan, melainkan terus melekat dalam kehidupan sehari-hari. Berita ketiga, Rajut Harmoni Pasca Lebaran, UNAIR, gelar Halal Bihalal Idul Fitri 1447 Hijriah. Pererat silaturahmi, Universitas Airlangga gelar Halal Bihalal Idul Fitri 1447 Hijriah untuk para sivitas akademika. Kegiatan itu berlangsung pada Kamis 26 Maret tahun 2026 di Gedung Airlangga Convention Center, Kampus Mercy UNAIR, dengan dihadiri oleh pimpinan unit kerja, staf kampus, hingga mitra perbankan UNAIR. Momen halal bihalal bukan hanya sekadar pertemuan rutin selepas lebaran, melainkan kesempatan untuk kembali memaafkan dan bersilaturahmi sesama keluarga besar UNAIR. Acara yang dimulai pada pukul 8.30 itu berjalan dengan hangat dan menjadi momen saling mengakrabkan bagi seluruh sivitas akademika. Tradisi bersalam-salaman dan bencengkrama menjadi agenda utama pada kegiatan ini. Momen yang selalu dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi dan keakraban antar unit kerja setelah disibukkan dengan rutinitas akademik masing-masing. Tidak lupa, para tamu juga tampak antusias mengabadikan momen kebersamaan tersebut melalui sesi foto bersama di berbagai sudut gedung ACC. Untuk menambah kemeriahan, kegiatan itu juga disuguhkan dengan alunan musik untuk menemani para tamu undangan saat beramah tamah dan menikmati jamuan khas yang telah disediakan. Meski berlangsung santai, kegiatan ini memiliki makna mendalam untuk menjaga solidaritas internal UNAIR. Dengan adanya silaturahmi ini, diharapkan semangat kolaborasi lembaga universitas mulai dari jajaran pimpinan rektorat hingga dekanat. UNAIR selalu berupaya menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan suportif. Langkah sederhana melalui halal bihalal inilah yang akan menjadi momentum bagi keluarga besar Universitas Airlangga untuk bisa menjaga semangat dalam memberikan perkembangan yang lebih baik untuk UNAIR ke depannya. Setelah rangkaian kabar terbaru dari kampus dalam sepekan terakhir, kini kita masuk ke segmen yang pasti ditunggu, yaitu kabar prestasi. Di bagian ini, kita bakal menyampaikan berbagai prestasi membanggakan yang berhasil diraih sobat hebat, yang pastinya bukan sekadar membanggakan, tetapi juga menginspirasi bagi kita semuanya. Prestasi pertama, mahasiswa UNAIR ajak anak LKSA Medokan Ayu berburu buku lewat program Book Venture. Mahasiswa Universitas Airlangga Awardi Beasiswa Bakti Nusa Surabaya berkolaborasi dengan Rumah Kepemimpinan Regional Surabaya menggelar program literasi bertajuk Book Venture Fun Learning Edition. Program tersebut ditujukan bagi anak yatim dan duafa dari Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Muhammadiyah Medokan Ayu, Surabaya. Kegiatan yang terlaksana pada Rabu 11 Maret 2026 itu melibatkan 20 anak usia pelajar yang tinggal di asrama LKSA. Program tersebut mereka rancang sebagai upaya mengenalkan literasi melalui pendekatan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, sehingga anak-anak dapat merasakan pengalaman belajar yang berbeda. Rangkaian kegiatan di Aula Asrama LKSA Muhammadiyah Medokan Ayu dimulai dengan sesi edukasi literasi yang disampaikan oleh Kamila dari Bakti Nusa dan Rian dari Rumah Kepemimpinan melalui presentasi visual serta permainan edukatif. Pendekatan interaktif tersebut berhasil mendorong partisipasi aktif dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi anak-anak yang tampak antusias mengikuti seluruh aktivitas. Rombongan peserta dan panitia menuju toko buku Gramedia Manyar menggunakan angkutan umum serta mobil operasional untuk memilih buku edukatif secara mandiri dengan pendampingan fasilitator. Kegiatan tersebut kemudian diakhiri dengan buka puasa bersama dan sesi refleksi di Masjid Lingkungan Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya. Prestasi kedua,
cetak prestasi di Malaysia, mahasiswa UNAIR sabet juara 3 presentasi proyek EYEF. Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga berhasil meraih prestasi di kancah internasional pada Indonesian Youth Exertion Network di Malaysia yang berlangsung pada Selasa hingga Jumat tanggal 3 hingga 6 Maret 2026. Terdapat 2 mahasiswa yang dikirimkan untuk delegasi tersebut. Salah satunya adalah Naina Aida Kirani dari tim Odyssey News yang berhasil meraih Third Best Presentation Project. Program delegasi ini menghadirkan kompetisi proyek berupa ide dan inovasi yang diusung dari berbagai peserta di seluruh dunia. Tema yang diberikan untuk proyek ini ada 3, yaitu pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Mengingat isu tentang pendidikan yang menurun, Naina beserta tim yang beranggotakan 6 orang dari berbagai negara lainnya bersatu menuangkan ide berupa aplikasi edukasi yaitu Advanta. Motivasi Naina dalam mengikuti delegasi berawal dari keinginannya untuk mengeksplorasi hal-hal baru, mencari pengalaman positif, hingga berprestasi sambil berkesempatan berpergian ke luar negeri. Dalam prosesnya, ia bersama tim berkomunikasi secara daring mulai dari tahap penggalian ide hingga publikasi proyek meskipun menghadapi berbagai tantangan selama penyusunan. Melalui kompetisi ini, Naina berharap pengalamannya dapat memicu kepercayaan diri dan keberanian teman-temannya untuk mulai melangkah. Ia juga menggarisbawahi bahwa kunci keberhasilan tersebut terletak pada kekuatan doa serta komunikasi dan kolaborasi tim yang solid. Prestasi ketiga, mahasiswa UNAIR sabet juara Best Paper pada Asian Young Leader Forum. Ksatria Airlangga kembali harumkan nama Universitas Airlangga dengan membawa juara Best Paper pada subtema Creative and Social Entrepreneurship dalam kegiatan Asian Young Leader Forum yang terlaksana pada 18 hingga 20 Maret 2026 di University of Economic and Finance, Ho Chi Minh City, Vietnam. 2 mahasiswa membanggakan, Rizky Alfi Zikria sebagai ketua tim dan Kisti Fathiah Ahmad dari Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNAIR. Keduanya mengaku bahwa kegiatan tersebut syarat akan pengalaman pertama yang menarik. Keduanya membawakan paper bertajuk In Swift, Blockchain Driven Sharia Mobility for Inclusive and Sustainable Urban Transport. Rizky menjelaskan bahwa ide ini hadir karena permasalahan nyata terkait ojek online yang ada di Indonesia. Karya ini hadir karena keinginan tulus untuk membuat sistem yang lebih bagus agar sumber daya manusia lebih berdaya dengan baik. Keduanya juga menambahkan blockchain atau teknologi buku besar terdistribusi untuk memperkuat sistem in Swift. Rizky membagikan pengalamannya mengikuti forum internasional yang padat akan kegiatan berkesan mulai dari kemeriahan opening ceremony, cultural night, hingga gala dinner pada hari pertama. Agenda hari berikutnya dilanjutkan dengan presentasi karya dan kunjungan ke perusahaan City Group Vietnam yang kemudian ditutup dengan kunjungan ke Huetech University serta sesi awarding pada hari terakhir. Bagi Rizky, nilai terpenting dari ajang ini adalah kesempatan menjalin relasi lintas negara di mana ia dan Kisti berhasil memperluas jejaring dengan mahasiswa dari berbagai belahan dunia. Prestasi keempat, QS World by Subject 2026, 3 bidang ilmu UNAIR tempati jajaran unggulan dunia. Universitas Airlangga kembali menegaskan posisinya sebagai perguruan tinggi berdaya saing global. Berdasarkan rilis QS World University Ranking by Subject 2026 pada Kamis 26 Maret 2026, UNAIR menunjukkan tren positif dengan capaian konsisten di berbagai bidang ilmu strategis. Pemeringkatan QS World by Subject merupakan salah satu acuan global paling komprehensif yang mengevaluasi perguruan tinggi berdasarkan lebih dari 50 bidang ilmu dalam 5 klaster utama, yakni Arts and Humanities, Engineering and Technology, Life Science and Medicine, Natural Science, serta Social Science and Management.
Pemeringkatan QS dirancang untuk menunjukkan kekuatan spesifik institusi melalui indikator utama berupa reputasi akademik dan pemberi kerja yang dihimpun dari survei global. Kualitas riset diukur berdasarkan citasi per artikel serta H-index dari basis data Scopus dengan tambahan penilaian pada jejaring kolaborasi riset internasional International Research Network untuk level bidang besar. Unair menunjukkan performa solid dengan 16 dari 20 bidang ilmunya menembus top 500 dunia dan top 5 nasional, mencakup peringkat global pada klaster Social Science and Management peringkat 246 dunia, peringkat 3 nasional, Life Science and Medicine peringkat 326 dunia, peringkat 2 nasional, Arts and Humanities peringkat 363 dunia, peringkat 4 nasional, serta Engineering and Technology peringkat 401 hingga 450 dunia, peringkat 5 nasional. Rektor Unair, Profesor Dr. Muhammad Madian, SE, MSI, MFin, menegaskan bahwa pencapaian ini merupakan hasil kerja kolektif Civitas Academica dalam memperkuat peran sebagai world-class university. Melalui tren positif dalam riset multidisipliner dan inovasi berkelanjutan, Unair berkomitmen terus memberikan dampak global sekaligus mendukung pembangunan nasional berbasis ilmu pengetahuan. Oke Sobat Hebat, selesai sudah Weekly on Cam edisi kali ini. Untuk detail berita lainnya, Sobat Hebat bisa langsung membacanya di www.unair.ac.id/news. Jangan sampai ketinggalan info seru lainnya dari Unair ya. Saya, Naila Fauzia, pamit dulu. Tetap semangat dalam beraktivitas dan selalu jaga kesehatan kalian. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Salam Unair Hebat!